Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Rizal Pahlavi PLC MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Karakter Keislaman di semester 2. Perkenalkan, saya Vicky Ainulia dari Prodi PGSD Paralel 1. Duduknya saya di sini, di depan kamera, saya ingin menuntaskan tugas video UTS yang telah Bapak berikan, yaitu mempresentasikan kembali yang telah dipresentasikan teman-teman saat perkuliahan sebelumnya, yaitu ada beberapa, dan saya di sini memilih materi yaitu tentang haji dan umroh. Mengapa saya memilih itu? Karena haji dan umroh itu adalah ibadah dari rukun Islam yang kelima, dan itu adalah impian bagi semua orang. Dan semoga dengan saya menjelaskan ini menjadi doa, saya bisa berangkat ke sana dan menunaikan ibadah terpenting tersebut yang bisa dilakukan oleh pemampu, dan saya bisa melakukannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Dan di video sebelumnya di perkenalan saya menjelaskan alasannya, dan di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi alasannya mengapa saya memilih haji dan umroh. Mengapa? Karena haji dan umroh ialah ibadah yang penting dan idam-idamkan oleh umat muslim, karena ibadah yang langsung kita bertemu dengan tempat kelahiran Nabi, yaitu Mekah dan dengan Madinah, para nabi sebagai Rasulullah yang melakukan hijrah ke Madinah dan Mekah, dan pasti kita mengidamkan ke tempat tersebut. Jadi di sini langsung saja haji dan umroh. Yang pertama yaitu makna dan haji dan umroh. Haji dan umroh itu sebenarnya sama, namun ada perbedaannya. Ada sama-sama ke Mekah dan Madinah, namun ada perbedaannya, dan di sini saya akan menjelaskan. Saya di sini akan menjelaskan tentang makna haji. Jadi haji adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu minimal sekali seumur hidup. Jadi, dan dilakukan di bulan Zulhijjah, yaitu bulan haji. Dan setelah itu ada umroh. Umroh adalah ibadah ziarah ke Baitullah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Jadi perbedaan utama haji dan umroh itu, kalau haji ada waktunya, yaitu bulan Zulhijjah, dan umroh itu kapan saja dan selagi kita bisa. Dan perbedaannya itu, kalau di umroh itu tidak ada wukuf di Arafah, namun di haji ia ada wukuf di Arafah. Dan ada yang kedua yaitu syarat haji dan umroh. Yang pertama Islam yang pastinya, karena di agama Islam adanya haji dan umroh, di agama lain lagi. Dan yang kedua balik, yaitu sudah mencapai usia dewasa, ya, seperti laki-laki sudah mimpi basah atau dia sudah mengeluarkan suara yang berat dan sebagainya, dan wanita sudah merasakan menstruasi. Nah, setelah itu ada yang ketiga yaitu berakal sehat. Jadi dia mampu memahami yang baik dan benar, dan setelah itu mampu atau istiha'ah, yang maksudnya memiliki kemampuan fisik, mental. Jadi kita fisiknya sehat, mentalnya sehat, dan siap melaksanakan haji dan umroh dengan baik. Setelah itu ada rukun haji dan umroh. Rukun haji dan umroh adalah bagian pokok ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Mengapa? Karena jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka haji dan umroh tidak sah. Dan wukuf di Arafah menjadi pembeda utama karena hanya ada pada ibadah haji. Yang kedua, yang keempat itu ada ihram dan miqat. Miqat adalah batas tepat waktu untuk memulai niat haji atau umroh saat di pesawat. Jika kalau dari pesawat mendengar cerita dari orang-orang yang umroh, kalau misalnya kita lagi di pesawat, kita udah memasuki tempat miqat, itu kita memakai baju ihram. Nah, terus dan setelah miqat
Jadi kita jemaah menggunakan pakaian khusus dan harus menjauhi larang-larangan seperti memakai wangian, memotong kuku atau berburu hewan. Lanjut, yaitu mikot makani. Maksudnya mikot makani adalah tempat-tempat mikot yang ditentukan oleh Rasulullah SAW agar jamaah memulai ihram sebelum memasuki wilayah Makkah. Setiap daerah memiliki mikot yang berbeda sesuai arah kedatangannya. Terus yang keenam, melempar jumroh, yaitu yang mengajarkan kita untuk melawan godaan setan dari hawa nafsu. Detailnya juga mengenang ketaatan Nabi Ibrahim AS ketika menghadapi godaan setan saat menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Melempar jumroh itu seperti kayak kita ada sebuah tempat untuk kita melemparkan batu ke tempat itu, dan tempat yang bulat itu untuk pelemparan jumroh itu diibaratkan kita lempar setan gitu. Jadi kita melawan hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di perjalanan umroh dan haji. Terus ada mabit di Musdalifah. Jadi selain beristirahat dan mengumpulkan batu kerikil, mabit di Musdalifah juga menjadi kesempatan bagi jamaah untuk memperbanyak doa, zikir, dan mendekatkan diri kepada Allah setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, setelah itu ada mabit di Mina. Mabit di Mina itu mengajarkan kita kesabaran, kebersamaan, dengan kedisiplinan. Dan di sana, di tempat itu pasti ada banyak jutaan umat Islam yang berbagai negara, sehingga kita memperkuat rasa persaudaraan sesama muslim. Jadi di tempat mabit di Mina itu kita berkumpul dengan sanak saudara kita dari negara manapun, dari Indonesia dan yang lainnya, sama-sama Merauke dan negara yang lain Islam kayak negara Australia atau lainnya yang beragama Islam sedang melakukan haji dan umroh. Setelah itu ada tawaf wada. Tawaf wada merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada Ka'bah sebelum meninggalkan Mekah. Jadi tawaf ini menjadi simbol perpisahan dan harapan agar suatu saat dapat kembali ke tanah suci. Jadi saat kita tawaf wada, kita mengelilingi Ka'bah dengan mengelilingi Ka'bah dengan rasa yang kita harus rela berpisah dan berdoa semoga kita bisa berkumpul lagi di sana, dan kita perbanyak doa untuk kedepannya seperti itu. Dan ada yang ke-11 itu dam itu berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tujuannya bukan sebagai hukuman semata, tetapi juga sebagai bentuk penebusan dan kepatuhan kepada syariat Islam. Jadi seandainya kita lagi umroh nih, atau haji, terus kita melakukan pelanggaran, misalnya kita tidak boleh memakai wewangian, tapi kita memakai wewangian. Nah, itu setelah itu kita harus melakukan membayar dam tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis dam. Jenis dam itu ada yang pertama yaitu tatib wa takdir. Jadi jenis dan urutannya sudah ditentukan. Nah, kalau yang kedua tartib wa tadil, yaitu berurutan dengan pilihan pengganti tertentu. Terus yang ketiga takdir wa takdir, yang itu boleh memilih bentuk dam yang sudah ditentukan. Dan ada yang keempat takdir wa ta'dil, boleh memilih bentuk dan dam atau penggantinya sesuai ketentuan syarat. Nah, di sini kita sudah masuk ke hikmah haji dan umroh. Nah, selain menghapus dosa, haji dan umroh mengajarkan kesabaran. Kenapa kesabaran? Kedisiplinan. Karena saat kita melakukan banyak step dan by step, kayak seperti kita melempar jumroh, terus setelah itu kita wakaf, terus kita mabit di Mina dan lain-lain, kan itu butuh kesabaran. Kita sholat, kita doa, itu kan penuh perjuangan gitu. Kita kan ada sifat malas tapi kita melawannya, kita harus sabar, kita menjalaninya seperti itu. Terus kita juga kedisiplinan, jadi kita bisa tahu gimana sih disiplin dalam mengerjakan sesuatu, karena harus step dan by step. Karena kalau jika tidak sesuai urutan akan ada dam. Nah, setelah itu dan tidak sah juga kalau tidak sesuai urutan. Terus kita juga memperkuat persaudaraan serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita
kita sadar di sana pasti kita lihat, masya Allah, kayak keindahannya, kita merasakan kedamaian di sana, kita juga jadi introspeksinya masya Allah lebih kuat lagi. Dan jamaah juga belajar bahwa semua manusia sama di hadapan Allah tanpa membedakan suku, bangsa maupun status sosial. Jadi di sana kita semua sama dan kita semua mempunyai dosa, dan kita juga sama-sama memperbaiki diri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan haji dan umroh. Dan haji dan umroh ya. Yang pertama yaitu jika haji dia wajib bagi yang mampu, dan umroh itu sunnah menurut mayoritas ulama. Dan kalau haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah, dan jika umroh bisa kapan saja. Dan di haji ada wukuf di Arafah, dan di umroh itu tidak ada wukuf. Dan kalau haji ada di rukun Islam, namun umroh tidak ada di rukun Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.